Selama Jokowi bergandengan tangan dengan ulama-ulama NU, tidak akan bisa dijatuhkan dengan isu-isu murahan begitu. Halo, assalamualaikum. Tadi saya coba lihat banyak di grup. Ternyata isu PKI itu masih dilancarkan walau sepi. Karena percuma saja, isu PKI itu tidak akan jadi apa-apa. Tidak akan bisa mengubah keadaan politik, itu tidak akan bisa. Bagaimana bisa? Mau yang digerakkan siapa? Yang mau digerakkan itu siapa? Sedangkan mayoritas di Indonesia ini orangnya tuh aswaja NU. Sedangkan NU tidak percaya soal itu. Karena NU itu udah pengalaman. Dulu sebenarnya bagaimana, dulu sebenarnya kayak apa, NU sudah tahu. Jadi kalau misalkan mereka itu menyasar PDIP dengan berbagai macam isu, apalagi soal komunis, tidak akan mempan. Karena yang gerakan isu ini menggunakan beberapa oknum umat Islam yang dia di Indonesia ini posisinya tuh minus, dalam artian minoritas pemahamannya, cara berpikirnya. Jadi percuma gitu loh. Harusnya mereka itu kalau mau jualannya bukan begitu. Memang bagi sebagian orang itu berhasil membuat stigma, tapi stigma itu tidak akan berlaku bagi mayoritas orang Islam di Indonesia. Semua juga tahu gitu loh, ini hanya isu. Misalkan nanti ada sandiwara, buat sandiwara, wah ternyata betul nih, misalkan ada PKI betulan, dan setelah di cross check akan nol hasilnya. Jadi jika ada yang masih percaya PKI itu ada dalam artian konteks organisasi, gerakan, dia kemakan berita. Kalau otak orang, pemikiran orang komunis itu ada, sampai sekarang tetap ada. Orang ateis, komunis macam dan lain sebagainya itu ada. Tapi kalau untuk gerakan tidak akan ada. Tidak akan ada. Selama Jokowi bergandengan tangan dengan ulama-ulama NU, tidak akan bisa dijatuhkan dengan isu-isu murahan begitu. Anda lihat sajalah tokoh-tokoh yang ternama di provinsi di Jawa ini, yang kompetensinya tuh tinggi, yang kemampuannya bagus, itu orang mana? Gubernur, wali kota. Itu bukan dari ormas-ormas yang ibaratnya sering menggelurakan Islam, itu tidak. Itu dari ormas-ormas apa? Nasionalis. Salah satunya seperti PDIP. Itu fakta. Cuma orang-orang nasionalis ini tidak pernah dia itu muncul dengan bahasa jargon jualan agama. Kelemahannya di situ. Dan sangat banyak pula terjadi, yaitu kalau diklopkan dan ajaran agama itu sangat cocok. Cuma mereka tidak pernah menggunakan jargon-jargon agama. Kelemahannya di situ saja. Sedangkan orang yang selalu jadi makar politik isu ini selalu pakai jargon agama. Kalau kelemahannya PDIP kemarin itu ya saat zaman-zaman Ahok itu, yang gerak itu teman-teman dari kita, dari NU sesungguhnya. Geraknya itu bukan untuk politik sesungguhnya, menjaga NKRI ini tetap aman. Sedangkan orang dari PDIP itu banyak diamnya. Nah, setelah mereka berhadapan dengan teman-teman dari NU, mereka itu tiarap, mereka cari sasaran lain, yaitu PDIP. Tapi PDIP besar, menang penguasa di negeri ini. Makanya cara yang digunakan apa? Fitnah. Fitnah ini kan sudah di cross check. Misalkan orang teriak ada komunis di sana, harus di cross check. Nah, cross checknya ini betulan atau tidak? Itu susahnya. Mana ada orang Indonesia yang mau jadi korban untuk isu, untuk menjatuhkan pemerintah, dia berkorban betul-betul ngaku PKI? Nggak berani. Nanti mati, padahal di Indonesia ini bukannya PKI, hati juga terlarang. Tapi benderanya berkibar di mana-mana. Makanya banyak teman yang bingung ini permainan apa gitu. Tapi kalau cerdik, kita bisa tahu sesungguhnya siapa yang bermain. Ada yang bermain. Dan ini selama-lama kesini. Orang yang bermain di belakang ini akan terlihat, dan pasti akan terlihat dengan cara alami.
Orang mungkin nggak berani nyebut, banyak orang yang nggak berani nyebut karena kan urusan dengan hukum. Tapi keadaan ini nanti akan membuat mereka muncul dengan sendirinya. Dan saat mereka muncul dengan sendirinya, harus nanggung konsekuensi karena dia bagian dari orang-orang yang tidak pro Pancasila. Lalu mereka ngakunya sekarang itu ada yang bilang bela Pancasila. Jejak mereka kan jelas kelihatan mereka itu seperti apa. Mereka itu di mana posisinya, kan lucu gitu loh. Bahkan mungkin orang yang selama ini tahu dia ini misalkan pro khilafah, tapi waktu dia bilang Pancasila, mereka akan bilang, ini gimana sih bos saya ini, pujaan saya ini kok sekarang jadi pro Pancasila, padahal kemarin-kemarin atau di kajian-kajian dia itu anti Pancasila. Lama kelamaan kepentingan ini akan membongkar watak asli mereka sendiri, dan itu sudah jadi bagian hukum alam. Oke, sampai sini aja. Wassalam.